Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda, di tengah malam yang sunyi, merasakan sesuatu yang tidak beres di kamar tidur Anda? Sebuah hawa dingin yang tak beralasan menyelimuti, padahal pendingin udara tidak menyala. Atau mungkin, Anda sering terbangun dengan jantung berdebar kencang setelah mimpi buruk yang terasa begitu nyata, seolah ada bayangan yang mengintai di sudut ruangan. Mungkin Anda mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya kelelahan atau imajinasi semata. Namun, saya ingin Anda untuk benar-benar hati-hati. Jin sangat suka jika kamu menyimpan 5 benda ini di kamar tidurmu. Ya, benda-benda yang mungkin selama ini Anda anggap biasa, bahkan indah, bisa jadi adalah pintu gerbang yang mengundang makhluk tak kasat mata ini untuk bersemayam di ruang pribadi Anda, mengganggu ketenangan dan berkah hidup Anda. Apa yang akan saya ungkapkan hari ini bukanlah sekadar mitos atau cerita seram pengantar tidur. Ini adalah kebenaran yang bersumber dari petunjuk ilahi, dari kitab suci yang agung, dan dari pengalaman nyata orang-orang yang telah merasakan dampaknya. Ini adalah kunci untuk melindungi diri Anda, keluarga Anda, dan mengembalikan kedamaian di tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan Anda. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap kamar tidur Anda selamanya. Sebagai seorang yang telah mendalami ilmu spiritual, tafsir Al-Quran, dan hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama bertahun-tahun, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana dimensi spiritual mempengaruhi kehidupan duniawi kita secara mendalam. Bukan hanya sekadar masalah materi atau fisik, seringkali ada benang merah spiritual yang tersembunyi di balik berbagai kesulitan hidup yang kita alami. Banyak orang datang kepada saya dengan keluhan hutang yang menumpuk tak terbayar, rezeki yang seret meskipun sudah bekerja keras, keharmonisan rumah tangga yang runtuh tanpa sebab jelas, atau perasaan cemas dan gelisah yang tak kunjung pergi. Dan dalam banyak kasus, setelah kami telusuri lebih dalam dengan panduan syariat, terkuaklah bahwa ada gangguan spiritual yang melatar belakangi masalah-masalah tersebut. Gangguan ini seringkali datang dari interaksi yang tidak disadari dengan alam jin. Hari ini, saya hadir di hadapan Anda, bukan sebagai penceramah biasa, melainkan sebagai seorang mentor yang ingin berbagi rahasia vital ini dengan Anda, sebuah rahasia yang mungkin tidak banyak dibahas di ruang publik, namun sangat penting untuk kebahagiaan dan keselamatan spiritual Anda. Saya akan membongkar secara gamblang 5 benda umum yang menjadi undangan terbuka bagi jin, membuat mereka merasa nyaman dan betah di kamar tidur Anda. Lebih dari itu, saya juga akan memberikan Anda metode lengkap, langkah demi langkah, yang bersumber dari ajaran Islam yang murni, untuk membersihkan kamar tidur Anda dari pengaruh negatif, mengusir mereka yang tidak diundang, dan mengubah ruang pribadi Anda menjadi benteng pertahanan spiritual yang kokoh. Ini bukan sekadar teori kosong. Ini adalah ilmu yang telah teruji, sebuah peta jalan menuju ketenangan hati dan perlindungan yang hanya bisa datang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, apa yang akan Anda pelajari hari ini akan menjadi titik balik bagi Anda yang mendambakan kedamaian sejati. Bayangkan skenario ini, saudaraku. Anda baru saja pulang ke rumah setelah seharian penuh dengan hiruk-pikuk pekerjaan, tuntutan hidup, dan mungkin berbagai tekanan yang menguras energi Anda. Yang Anda inginkan hanyalah tempat untuk beristirahat, memulihkan diri, dan merasakan kedamaian. Kamar tidur seharusnya menjadi tempat paling pribadi, paling aman, dan paling nyaman di seluruh rumah Anda. Namun, alih-alih menemukan ketenangan, Anda justru merasa gelisah begitu memasuki ruangan itu. Ada perasaan aneh, seolah ada energi yang berat atau aura yang tidak menyenangkan. Anda berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, namun tidur tak kunjung datang. Atau jikapun terlelap, tidur Anda tidak nyenyak, penuh dengan mimpi-mimpi buruk yang menakutkan, atau Anda seringkali terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin Anda sering merasa lelah di pagi hari, padahal sudah tidur cukup lama. Atau bahkan, Anda merasa ada sesuatu yang mengawasi Anda, sudut mata Anda menangkap bayangan yang melintas, atau Anda mendengar suara-suara samar yang membuat bulu kuduk merinding. Seringkali, ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, pikiran pertama kita adalah mencari penjelasan logis. Mungkin saya hanya stres, kita berpikir. Mungkin saya terlalu lelah, atau ini hanya efek dari tontonan yang saya lihat.
Kita mungkin mencoba berbagai cara medis atau psikologis untuk mengatasi kegelisahan ini, namun seringkali hasilnya nihil atau hanya bersifat sementara. Ini karena kita sering lupa bahwa ada dimensi lain dalam kehidupan kita, sebuah alam tak kasat mata yang dihuni oleh makhluk ciptaan Allah lainnya, yaitu jin. Jin, yang diciptakan dari api, memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan dunia manusia, terutama di tempat-tempat yang menyediakan energi atau pintu masuk bagi mereka. Mereka bisa menyusup, mengganggu, dan bahkan mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadari. Dan di antara tempat-tempat yang paling mereka sukai, yang paling rentan menjadi sarana mereka, adalah kamar tidur kita sendiri. Pertanyaannya, mengapa kamar tidur Anda, yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan suci, bisa menjadi sasaran utama mereka? Mengapa mereka begitu betah berlama-lama di sana, mengganggu tidur dan ketenangan Anda? Apa yang ada di kamar tidur Anda yang membuat mereka merasa diundang? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana Anda bisa mengetahui apakah Anda sudah menyimpan salah satu dari benda-benda ini di kamar tidur Anda tanpa menyadarinya? Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun lamanya? Anda mungkin terkejut mengetahui betapa mudahnya kita tanpa sengaja membuka pintu bagi mereka. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata. Sebuah pengalaman transformatif dari seorang saudari kita. Sebut saja beliau Ibu Salma. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat aktif, punya usaha kecil-kecilan dari rumah, dan dikenal sebagai pribadi yang ceria. Namun, sekitar 1 tahun terakhir, Ibu Salma mulai merasa ada yang tidak beres di rumahnya, terutama di kamar tidurnya. Suaminya, yang dulunya penyabar, menjadi mudah marah dan sering terlibat pertengkaran kecil yang membesar. Anak-anaknya, yang biasanya tidur nyenyak, kini sering terbangun di tengah malam sambil menangis atau menjerit ketakutan. Ibu Salma sendiri merasakan insomnia yang parah. Ia sering terbangun dengan perasaan cemas, lelah, dan terkadang melihat bayangan samar di sudut kamar. Usahanya pun mulai mandek, rezeki terasa seret tanpa sebab yang jelas, padahal dulu usahanya sangat lancar. Beliau sudah mencoba berbagai cara. Pergi ke dokter, mengikuti terapi relaksasi, bahkan sampai mencoba pengobatan alternatif yang tidak jelas sumbernya. Namun tak ada satupun yang membuahkan hasil signifikan. Keadaan justru semakin memburuk. Suatu hari, dengan putus asa, Ibu Salma bercerita kepada saya tentang semua kegelisahan yang ia alami, termasuk detail tentang kamar tidurnya. Saya mendengarkan dengan seksama, dan kemudian saya bertanya kepadanya tentang beberapa benda yang ia simpan di kamar tidur. Dengan polos, beliau menyebutkan beberapa hiasan yang menurutnya tidak berbahaya sama sekali. Bahkan ada yang ia anggap sebagai barang antik bernilai seni. Beliau tidak menyadari sama sekali bahwa benda-benda itulah yang menjadi magnet bagi gangguan spiritual. Setelah kami telusuri lebih dalam, dengan panduan dari Al-Quran dan Sunnah, terkuaklah bahwa beberapa benda yang beliau simpan di kamar tidurnya, yang selama ini dianggap sepele, justru menjadi sarang dan portal bagi jin. Ada patung-patung kecil dengan bentuk makhluk bernyawa, ada cermin besar yang diletakkan persis menghadap tempat tidurnya, dan kamar tidurnya pun seringkali berantakan karena kesibukannya. Saya membimbing beliau untuk menyingkirkan benda-benda itu, membersihkan kamar secara total, dan mengajarkan amalan-amalan ruqyah mandiri serta zikir yang akan saya bagikan kepada Anda nanti. Apa yang terjadi setelah itu sungguh menakjubkan. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terasa. Kurang dari 2 minggu, Ibu Salma merasakan tidur yang lebih nyenyak. Mimpi buruk hilang, dan perasaan diawasi pun lenyap. Hubungan dengan suaminya membaik drastis, pertengkaran mereda, dan keharmonisan kembali terjalin. Anak-anaknya kembali tidur pula sepanjang malam. Dan yang paling luar biasa, pintu rezeki usahanya kembali terbuka lebar, bahkan lebih dari sebelumnya. Ibu Salma bersaksi bahwa apa yang ia anggap sepele, ternyata memiliki dampak spiritual yang sangat besar. Kisah Ibu Salma ini adalah salah satu dari sekian banyak bukti bahwa apa yang kita simpan, apa yang kita abaikan, bisa jadi memiliki dampak spiritual yang tak terlihat namun sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kebersihan spiritual dan fisik di ruang pribadi kita. Mungkin Anda, yang sedang menyaksikan video ini, merasa ada koneksi yang kuat dengan kisah Ibu Salma.
Mungkin Anda juga mengalami kegelisahan yang serupa. Sulit tidur meskipun badan terasa lelah, sering terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas, dihantui mimpi buruk yang menakutkan, atau merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan di kamar tidur Anda sendiri. Mungkin Anda merasa ada energi negatif yang menghambat Anda meraih ketenangan hati, kebahagiaan dalam keluarga, atau bahkan kesuksesan dalam pekerjaan dan rezeki Anda. Ini bukan sekadar kebetulan, saudaraku. Ini adalah seruan, sebuah panggilan agar Anda mulai memperhatikan dimensi spiritual dalam hidup Anda. Kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal materi, pada apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Kita habiskan waktu dan uang untuk mempercantik rumah, membeli perabotan mahal, namun seringkali kita lupa untuk membersihkan dan menjaga kebersihan spiritualnya. Kita lupa bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita di bumi ini, makhluk tak kasat mata yang memiliki preferensi dan kelemahan tertentu. Jin, sebagai makhluk yang diciptakan dari api yang membara, memiliki kecenderungan untuk tertarik pada hal-hal yang bertentangan dengan fitrah kesucian, ketenangan, dan cahaya. Mereka mencari celah, mereka mencari pintu masuk, dan celah itu seringkali ada pada benda-benda yang kita anggap biasa saja. Benda-benda yang mungkin Anda simpan di kamar tidur Anda saat ini tanpa menyadari potensi bahayanya. Psikologi manusia cenderung mengabaikan apa yang tidak terlihat. Kita cenderung berpikir, jika saya tidak melihatnya, itu tidak ada. Namun, dalam Islam, kita diajarkan untuk beriman kepada yang gaib, kepada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Jin adalah salah satunya. Mereka ada, mereka mempengaruhi, dan mereka mencari tempat yang nyaman untuk bersemayam. Kamar tidur, sebagai ruang yang paling pribadi dan seringkali paling gelap serta sepi, menjadi target favorit mereka. Kita menjadi rentan karena ketidaktahuan kita, karena kita tidak memiliki ilmu tentang bagaimana cara melindungi diri dari mereka. Jadi, apa saja sebenarnya benda-benda ini, benda-benda yang tampak tidak bersalah namun bisa menjadi magnet kuat bagi jin? Bagaimana bisa benda-benda ini, yang hanya berupa materi mati, menjadi begitu menarik bagi makhluk tak kasat mata hingga mereka betah berlama-lama di kamar tidur kita, bahkan mengganggu kedamaian kita? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi, menyingkirkan, dan memastikan kamar tidur kita benar-benar bersih dari pengaruh mereka, menjadikannya kembali sebagai tempat perlindungan dan ketenangan? Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan kita, kebenaran yang harus Anda ketahui demi menjaga benteng pertahanan spiritual Anda. Ingatlah pertanyaan saya di awal, mengapa kamar tidur Anda bisa menjadi sasaran utama mereka dan bagaimana mengetahui jika Anda sudah menyimpan benda-benda ini? Jawabannya ada pada 5 benda krusial ini. Saya akan mulai dengan benda pertama yang seringkali tidak disadari sebagai magnet kuat bagi jin, dan yang keberadaannya bahkan bisa menghalangi masuknya malaikat rahmat ke dalam kamar Anda. Benda pertama adalah patung atau boneka dengan bentuk makhluk bernyawa, terutama yang menyerupai manusia atau hewan. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungannya benda seni atau mainan anak-anak dengan jin? Hubungannya sangat mendalam, saudaraku. Dalam ajaran Islam, pembuatan dan penyimpanan patung atau gambar 3 dimensi dari makhluk bernyawa, apalagi dengan tujuan disembah, diagungkan, atau sekadar sebagai pajangan di rumah, sangatlah dilarang dan merupakan dosa besar. Bahkan jika tidak disembah sekalipun, keberadaan patung semacam ini diyakini oleh banyak ulama dan dijelaskan dalam hadits-hadits syahih sebagai penghalang bagi malaikat rahmat untuk memasuki ruangan atau rumah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar, patung. Hadits ini sangat jelas. Jika malaikat rahmat, pembawa kebaikan dan berkah, enggan masuk, maka siapa yang akan merasa nyaman dan betah di sana? Tentu saja, jin. Terutama jin dari golongan yang buruk, mereka melihat ini sebagai ruang kosong yang siap mereka huni, sebuah undangan tak langsung. Patung bisa menjadi tempat persembunyian mereka, titik fokus energi negatif, atau bahkan medium bagi mereka untuk memanifestasikan diri. Patung-patung ini, yang seringkali kita beli karena keindahannya atau sebagai barang koleksi, ternyata memiliki potensi spiritual yang merusak. Mereka tidak hanya menghalangi rahmat ilahi, tetapi juga menarik entitas yang tidak diinginkan.
Benda kedua yang harus Anda waspadai adalah topeng atau hiasan kepala berbentuk menyeramkan, berbau mistis, atau bahkan yang digunakan dalam ritual-ritual tertentu. Ini seringkali dianggap sebagai bagian dari seni tradisional, cenderamata dari perjalanan, atau hiasan unik untuk menciptakan atmosfer tertentu di kamar. Namun, energi yang terpancar dari benda-benda semacam ini, apalagi jika memiliki riwayat penggunaan dalam ritual kepercayaan kuno, pemujaan, atau bentuknya secara visual menakutkan dan aneh, bisa sangat menarik bagi jin dari golongan yang jahat. Jin menyukai energi negatif, energi ketakutan, dan energi kekacauan. Topeng-topeng yang menggambarkan wajah menyeramkan, hantu, atau makhluk mitologi, bisa menjadi resonansi bagi mereka. Mereka bisa merasa betah dengan keberadaan benda-benda tersebut, karena benda-benda itu memancarkan aura yang selaras dengan keberadaan mereka. Terkadang, benda-benda ini bahkan bisa menjadi jembatan bagi jin untuk masuk atau keluar dari dimensi mereka, membuat kamar tidur Anda terasa dingin, berat, atau bahkan terasa ada yang mengawasi. Benda ketiga yang seringkali menjadi magnet kuat bagi jin adalah benda-benda pusaka, jimat, atau azimat yang tidak diketahui asal-usulnya secara syar'i, atau yang jelas-jelas diklaim memiliki kekuatan tertentu tanpa sandaran dari Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa berupa keris tua, batu akik yang disebut memiliki hodam, azimat tulisan-tulisan yang tidak jelas maknanya, atau benda-benda warisan yang dipercayai memiliki tuah. Bahkan jika Anda mendapatkannya sebagai hadiah atau warisan dan secara pribadi Anda tidak percaya pada kekuatan gaibnya, energi yang melekat pada benda tersebut, apalagi jika pernah digunakan untuk praktik syirik, seperti pemanggilan jin atau ritual perdukunan, bisa menjadi portal bagi jin. Jin bisa datang melalui benda ini, mengintai, atau bahkan mencoba mempengaruhi Anda dan penghuni rumah. Dalam Islam, menggantungkan diri pada jimat atau benda-benda semacam ini adalah bentuk syirik kecil yang sangat berbahaya, karena menggoyahkan tauhid dan keyakinan kita bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Ketika Anda bergantung pada sesuatu selain Allah, Anda membuka celah bagi gangguan dari makhluk lain. Mengapa ada orang yang merasa rezeki seret meskipun sudah bekerja keras? Mengapa ada pasangan yang terus bertengkar tanpa alasan jelas? Seringkali, ini bukan hanya masalah ekonomi atau psikologi semata. Bisa jadi ada dimensi spiritual yang terganggu oleh keberadaan benda-benda inilah, atau benda lain yang akan saya sebutkan, yang tanpa sadar telah menarik entitas negatif ke dalam ruang hidup kita. Dua benda terakhir yang jauh lebih umum dan seringkali luput dari perhatian kita, namun bisa menjadi celah besar bagi jin, Anda pasti terkejut mendengarnya, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua ini dengan cara yang tidak pernah Anda duga, memberikan Anda gambaran utuh tentang bagaimana melindungi diri Anda secara menyeluruh. Keberadaan jin di kamar tidur Anda, meskipun tidak selalu terlihat atau disadari, bisa memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara yang merugikan dan menghambat kehidupan Anda secara keseluruhan. Dampaknya tidak hanya sebatas gangguan tidur atau perasaan tidak nyaman yang sesekali muncul. Pengaruh jin yang betah di kamar tidur bisa merembet ke berbagai aspek kehidupan Anda, bahkan bisa menjadi akar dari masalah-masalah yang selama ini Anda anggap murni duniawi. Pertama, energi negatif yang mereka pancarkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Anda secara signifikan. Anda mungkin mulai merasa lelah terus-menerus tanpa alasan yang jelas, seolah-olah energi Anda terkuras habis meskipun sudah cukup istirahat. Sakit kepala yang sering muncul, nyeri di bagian tubuh tertentu tanpa diagnosa medis yang jelas, atau bahkan penyakit-penyakit kronis yang tak kunjung sembuh bisa jadi adalah salah satu manifestasi dari gangguan ini. Dari sisi mental, Anda mungkin merasa depresi, gelisah, cemas yang berlebihan, bahkan seringkali merasa takut tanpa sebab yang jelas. Konsentrasi Anda menurun, mudah lupa, dan semangat hidup Anda seolah direnggut. Ini adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan energi dalam diri Anda. Kedua, mereka bisa mempengaruhi suasana hati dan emosi Anda, serta keharmonisan dalam rumah tangga Anda. Jin, terutama dari golongan yang jahat, suka pada kekacauan dan konflik. Mereka bisa membisikkan keraguan, memperbesar kesalahpahaman, dan memicu amarah di antara anggota keluarga. Pertengkaran kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah, justru membesar dan menjadi pemicu keretakan hubungan.
Anda dan pasangan mungkin sering merasa jengkel satu sama lain tanpa sebab yang jelas, anak-anak menjadi lebih rewel, sulit diatur, atau sering bertengkar. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang penuh cinta dan kedamaian, justru terasa panas dan tidak nyaman. Ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan bagi banyak orang, adalah dampaknya pada rezeki dan keberuntungan Anda. Banyak orang yang mengeluh rezeki seret meskipun sudah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga. Usaha bangkrut, uang selalu habis tanpa jelas tujuannya, atau pintu-pintu rezeki seolah tertutup rapat. Seringkali, ini bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan juga ada dimensi spiritual yang menghambat aliran berkah. Jin-jin tertentu memang suka mengganggu rezeki dan keberuntungan manusia, membuat apa yang seharusnya mudah menjadi sulit, dan apa yang seharusnya berkah menjadi sia-sia. Mereka menciptakan penghalang tak terlihat yang membuat upaya kita terasa sia-sia. Keempat, dan ini adalah tujuan utama mereka, adalah gangguan pada ibadah dan spiritualitas Anda. Anda mungkin merasa malas untuk sholat, berat untuk membaca Al-Quran, atau sulit sekali merasakan kehusyukan saat beribadah. Mereka membisikkan keraguan, menciptakan rasa malas, dan membuat pikiran Anda berkelana saat sedang beribadah. Ini adalah salah satu strategi utama mereka, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar kita, benteng pertahanan paling kokoh kita, adalah iman dan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Mengganggu kamar tidur, tempat di mana kita mencari ketenangan, beristirahat, dan seringkali bermunajat, adalah cara yang sangat efektif bagi mereka untuk melemahkan kita, membuat kita jauh dari cahaya ilahi. Mereka ingin agar kita hidup dalam kegelapan dan kekacauan. Jadi, bisa Anda bayangkan betapa seriusnya dampak keberadaan jin yang betah di kamar tidur Anda. Ini bukan hanya tentang ketakutan atau kepercayaan tahayul, melainkan tentang menjaga kualitas hidup Anda, menjaga keberkahan keluarga Anda, dan memastikan hubungan Anda dengan Allah tetap kuat. Dampaknya sangat nyata, meskipun penyebabnya seringkali tak terlihat. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dari sekadar mengetahui konsekuensinya. Setelah mengetahui 5 benda pemicu ini, bagaimana kita bisa sepenuhnya menutup pintu bagi mereka, mengusir mereka yang tidak diundang, dan bahkan mengubah keadaan yang buruk menjadi berkah dan kedamaian yang melimpah? Ada metode yang sangat powerful yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Baiklah, setelah kita benar-benar memahami konsekuensi serius dari keberadaan jin yang betah di kamar tidur, mari kita lanjutkan dengan 2 benda terakhir yang sangat umum dan mungkin ada di kamar Anda sekarang, tanpa Anda sadari menjadi magnet bagi mereka. Kemudian, kita akan masuk ke metode lengkap yang telah terbukti secara spiritual untuk mengusir mereka dan menjaga kamar tidur Anda agar tetap menjadi benteng pertahanan spiritual yang kokoh. Ingatlah pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana bisa benda-benda ini, yang tampak tidak bersalah, menjadi begitu menarik bagi jin hingga mereka betah berlama-lama di kamar tidur kita? Jawabannya terletak pada karakteristik benda itu sendiri dan bagaimana jin, sebagai makhluk energi, berinteraksi dengan lingkungan. Benda keempat yang sangat disukai jin, dan ini adalah salah satu yang paling sering ditemukan di setiap kamar tidur, adalah cermin yang terlalu besar atau diletakkan berhadapan langsung dengan tempat tidur. Mengapa cermin? Dalam beberapa tradisi spiritual dan bahkan dalam banyak kepercayaan kuno, cermin dianggap sebagai portal atau jendela ke dimensi lain. Jin sangat suka menggunakannya untuk mengamati dunia manusia, atau bahkan sebagai medium bagi mereka untuk masuk dan keluar dari dimensi mereka ke dimensi kita. Cermin dapat memantulkan energi, dan jika energi di dalam ruangan itu negatif, cermin dapat memperkuat dan memantulkannya kembali, menciptakan lingkaran setan yang tidak sehat. Ketika cermin diletakkan menghadap langsung ke tempat tidur Anda, itu seolah membuka jendela bagi mereka untuk mengamati Anda saat Anda berada dalam kondisi paling rentan, saat tidur. Banyak orang melaporkan mengalami mimpi buruk yang berhubungan dengan bayangan di cermin, merasa diawasi, atau bahkan melihat penampakan samar di cermin ketika mereka memiliki cermin di posisi ini. Jin memang suka mengamati dan mengganggu manusia, dan mereka memanfaatkan cermin sebagai alat yang efektif untuk tujuan itu. Jika Anda memiliki cermin di kamar tidur Anda, pastikan posisinya tidak langsung menghadap tempat tidur Anda.
Jika tidak memungkinkan untuk dipindahkan, tutupi cermin tersebut saat Anda hendak tidur. Ini adalah langkah sederhana namun memiliki dampak spiritual yang besar. Benda kelima, dan ini yang paling umum serta sering disepelekan, namun merupakan salah satu magnet terbesar bagi jin, kamar tidur yang kotor, berantakan, dan jarang dibersihkan. Ini mungkin terdengar sepele, sesuatu yang lebih berkaitan dengan kebersihan fisik daripada spiritual. Namun, dalam Islam, kebersihan bukan hanya soal estetika, melainkan separuh dari iman. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang pentingnya kebersihan dan kesucian dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk lingkungan tempat tinggal. Jin, terutama dari golongan yang jahat dan kotor, yang dalam bahasa Arab disebut habaits, suka pada tempat yang kotor, jorok, berdebu, lembab, dan berantakan. Mereka berkembang biak di sana, menarik energi negatif, dan membuat penghuninya merasa tidak nyaman, gelisah, dan bahkan malas. Tempat yang bersih, harum, terang, dan rapi justru akan membuat mereka tidak betah dan menjauh. Sampah yang menumpuk, pakaian kotor yang berserakan, tumpukan barang yang tidak teratur, semua ini menciptakan suasana yang disukai jin. Jadi, kebersihan bukan hanya soal kenyamanan fisik, tapi juga pertahanan spiritual yang vital. Ini adalah langkah pertama yang paling fundamental dalam mengusir dan mencegah jin. Sekarang, setelah Anda mengetahui kelima benda ini, yaitu patung atau boneka bernyawa, topeng atau hiasan menyeramkan, benda pusaka atau jimat tanpa sandaran syariat, cermin besar di posisi yang salah, dan kamar yang kotor atau berantakan, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara Anda mengusir jin yang mungkin sudah telanjur betah, dan menjaga kamar tidur Anda agar tetap menjadi benteng pertahanan spiritual yang kokoh? Inilah metode lengkapnya, sebuah amalan yang telah diajarkan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang saleh sepanjang sejarah, yang jika Anda terapkan dengan konsisten dan yakin, akan mengubah hidup Anda. Langkah pertama, dan ini mutlak harus Anda lakukan, singkirkan atau musnahkan kelima benda tersebut dari kamar tidur Anda. Jika itu patung atau boneka, jual, hibahkan, atau hancurkan hingga tidak berbentuk. Jika itu cermin, pindahkan ke ruangan lain yang tidak menghadap tempat tidur Anda, atau biasakan untuk menutupinya dengan kain saat Anda tidur. Jika itu benda pusaka atau jimat, jangan dibuang sembarangan. Konsultasikan dengan ulama atau ahli ruqyah terpercaya untuk cara pemusnahan yang benar agar tidak menimbulkan masalah baru. Seringkali, benda-benda ini perlu dinetralisir terlebih dahulu dengan bacaan Al-Quran. Dan yang paling mudah namun sering terabaikan, bersihkan kamar Anda secara menyeluruh. Buang sampah yang menumpuk, rapikan semua barang yang berserakan, bersihkan debu di setiap sudut, pel lantai, dan pastikan kamar Anda bersih, rapi, dan harum. Ini adalah fondasi utama untuk mengusir jin yang suka pada kekotoran dan keruwetan. Ingatlah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Langkah kedua, rutinkan membaca ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Quran, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini memiliki kekuatan pelindung yang luar biasa, dikenal sebagai penghulu ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membacanya sebelum tidur, maka ia akan senantiasa dijaga oleh Allah, dan tidak akan didekati setan sampai pagi hari. Jin, termasuk setan, tidak akan mampu mendekati apalagi mengganggu orang yang membaca ayat kursi dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Ini adalah benteng spiritual yang tak tertembus, sebuah perisai ilahi yang akan melindungi Anda saat Anda paling rentan. Jadikan membaca ayat kursi sebagai kebiasaan yang tidak pernah Anda tinggalkan setiap malam. Langkah ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas masing-masing 3 kali sebelum tidur. Setelah membaca ketiga surat pendek ini, tiupkan ke telapak tangan Anda, lalu usapkan ke seluruh tubuh Anda, mulai dari kepala hingga kaki, sejauh yang bisa dijangkau. Ini adalah amalan ruqyah mandiri yang secara langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca 3 surat pendek ini,
yang dikenal sebagai Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan, ditambah Al-Ikhlas, Anda memohon perlindungan total kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, baik dari jin, sihir, hasad, maupun kejahatan manusia. Ini adalah amalan sederhana namun sangat powerful, efektif untuk membersihkan diri Anda dari pengaruh negatif dan menciptakan aura perlindungan di sekitar Anda. Lakukan ini dengan yakin, dan rasakan perbedaannya. Langkah keempat, hidupkan suasana zikir dan tilawah Al-Quran di kamar tidur Anda. Putar murotal Al-Quran dengan volume sedang sesekali, terutama di siang hari atau saat Anda sedang beraktivitas di kamar. Jangan biarkan kamar Anda sepi dari suara kalamullah. Selain itu, biasakan untuk berzikir ringan sebelum tidur, seperti membaca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, atau istighfar, astagfirullah. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Cahaya zikir akan mengusir kegelapan yang disukai jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Jangan biarkan rumah Anda, terutama kamar tidur Anda, menjadi mati karena kosong dari zikir dan tilawah Al-Quran. Ini akan membuat jin tidak betah dan lari. Langkah kelima, jaga wudhu Anda, terutama saat hendak tidur. Tidur dalam keadaan suci, berwudhu, adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak keberkahan, termasuk perlindungan dari gangguan. Dengan berwudhu, Anda membersihkan diri dari hadats, baik kecil maupun besar, dan mempersiapkan diri untuk tidur dalam keadaan suci. Malaikat akan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan suci, dan ini adalah perlindungan yang sangat kuat. Bahkan jika Anda terbangun di tengah malam untuk buang air, usahakan untuk berwudu kembali sebelum melanjutkan tidur Anda. Kebiasaan ini akan membawa ketenangan dan perlindungan sepanjang malam. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting, perkuat tawakal dan keyakinan Anda sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, jin tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu Anda kecuali atas izin Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak ada makhluk pun yang bisa mencelakai Anda. Dengan tawakal penuh, Anda menyerahkan segala urusan dan perlindungan diri Anda kepadanya, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Keyakinan yang kuat ini akan menjadi perisai mental dan spiritual yang tak tertembus. Anda mungkin bertanya, bagaimana cara agar doa saya terkabul dan perlindungan ini benar-benar efektif? Kuncinya adalah keistiqomahan, yaitu konsisten dalam beramal, keikhlasan dalam setiap ibadah, dan keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang bisa melindungi kita. Jangan pernah meragukan kekuasaan dan rahmat-Nya. Hanya dengan menggabungkan ikhtiar, usaha, dan tawakal, penyerahan diri, barulah kita bisa merasakan kekuatan perlindungan ilahi secara maksimal. Ini adalah pilar utama dari ajaran Sabio Guerreiro dalam Islam, bertawakal kepada Allah sambil berjuang dengan segala upaya. Penting untuk diingat, saudaraku, bahwa proses ini bukan hanya tentang menyingkirkan benda-benda atau membaca doa sesekali. Ini adalah tentang membangun kebiasaan spiritual yang kokoh, mengubah gaya hidup Anda, dan mengoptimalkan lingkungan Anda agar selaras dengan energi positif, rahmat Allah, dan perlindungannya. Ini adalah perjalanan hijrah spiritual untuk menjadikan diri Anda dan rumah Anda lebih dekat dengan petunjuk ilahi. Selain 5 langkah utama yang saya sebutkan tadi, ada beberapa tips tambahan yang bisa Anda terapkan untuk memperkuat benteng spiritual kamar tidur Anda, dan secara tidak langsung, seluruh rumah Anda. Pertama, pastikan sirkulasi udara di kamar Anda baik. Buka jendela di pagi hari, biarkan cahaya matahari masuk dan udara segar berhembus. Jin dan entitas negatif suka tempat yang pengap, gelap, dan lembab. Cahaya dan udara segar adalah musuh bagi mereka. Biarkan energi positif matahari membersihkan dan mengisi kamar Anda setiap hari. Kedua, gunakan pengharum ruangan alami yang menyenangkan dan menenangkan, seperti minyak atsiri lavender, aromaterapi berbasis jeruk, atau bahkan bakar buhur, dupa Arab, sesekali. Namun pastikan untuk menjaga kebersihan dan tidak berlebihan.
Hindari pengharum buatan dengan aroma yang terlalu menyengat atau yang berbau aneh, karena beberapa di antaranya bisa jadi tidak disukai malaikat atau justru menarik jin yang buruk. Aroma yang harum dan alami akan menciptakan suasana yang disukai malaikat dan menolak jin. Ketiga, jangan gantung pakaian kotor di kamar tidur terlalu lama. Segera masukkan ke keranjang laundry atau cuci. Pakaian kotor, apalagi yang basah, juga menarik energi negatif dan menjadi tempat yang disukai jin untuk bersembunyi. Kebersihan pakaian adalah bagian dari kebersihan diri dan lingkungan. Keempat, jika Anda memiliki bayi atau anak kecil, jangan biarkan mereka tidur sendirian di kamar yang gelap total, terutama jika mereka sering rewel atau menangis di malam hari. Bacakan mereka doa sebelum tidur, surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kul. Pastikan ada sedikit cahaya, seperti lampu tidur redup, jika diperlukan, agar tidak terlalu gelap dan menakutkan. Anak-anak, terutama bayi, lebih rentan terhadap gangguan jin karena fitrah mereka yang masih sangat bersih dan indera mereka yang lebih peka terhadap alam gaib. Dalam sejarah Islam, kita punya banyak teladan tentang bagaimana para nabi dan orang-orang saleh menghadapi gangguan spiritual. Nabi Sulaiman, alaihi salam, misalnya, diberi kekuasaan oleh Allah atas jin dan setan. Dari kisah beliau, kita belajar tentang pentingnya kekuasaan ilahi dan bahwa jin adalah makhluk yang tunduk pada kehendak Allah. Kita, sebagai hamba, tidak memiliki kekuasaan langsung atas mereka, tetapi kita memiliki doa, ketaatan, dan amalan yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai senjata utama kita. Dengan senjata-senjata ini, kita bisa melindungi diri kita, insya Allah. Dengan mengaplikasikan semua nasihat ini secara konsisten dan penuh keyakinan, Anda tidak hanya melindungi diri dari gangguan jin, tetapi juga akan merasakan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Tidur Anda akan lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan rezeki Anda akan lebih berkah. Rumah Anda akan menjadi tempat yang penuh kedamaian, rahmat, dan keberkahan, insya Allah. Ini adalah investasi spiritual yang paling berharga untuk dunia dan akhirat Anda. Ingat, perlindungan terbaik datang dari Allah, dan upaya kita adalah wujud tawakal dan ikhtiar kita. Tidak ada jimat atau benda pusaka yang bisa melindungi Anda sebaik perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah selalu bahwa tujuan utama kita dalam hidup ini adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup dalam kedamaian serta keberkahan. Gangguan-gangguan spiritual, termasuk dari jin, adalah bagian dari ujian kehidupan yang bisa kita atasi dengan ilmu, amal, dan keyakinan penuh kepada Sang Pencipta. Hari ini, Anda telah menerima sebuah kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi dari pandangan umum. Anda telah memahami mengapa hati-hati. Jin sangat suka jika kamu menyimpan 5 benda ini di kamar tidurmu. Dan yang lebih penting, Anda sekarang memiliki peta jalan lengkap, sebuah panduan praktis dan spiritual, untuk membersihkan dan melindungi ruang suci Anda, menjadikan kamar tidur Anda benteng yang kokoh dari segala gangguan. Jadikanlah kamar tidur Anda bukan lagi sarang yang menarik bagi mereka yang tidak terlihat, melainkan sebuah mihrab, sebuah tempat ketenangan, tempat berzikir, dan tempat koneksi Anda dengan ilahi. Mulailah terapkan ilmu ini mulai malam ini juga. Jangan tunda, karena kedamaian dan perlindungan adalah hak Anda sebagai hamba Allah yang taat. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, dari membersihkan kamar hingga membaca 1 ayat Al-Quran, adalah investasi besar untuk masa depan spiritual Anda. Mari kita akhiri sesi berharga ini dengan doa, memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan makhluknya, dari bisikan syaitan dan gangguan jin yang menyesatkan. Semoga Dia menjadikan rumah kita baiti janati, rumahku surgaku, tempat yang penuh rahmat, sakinah, dan berkah. Semoga Allah menganugerahkan kita tidur yang nyenyak, penuh ketenangan, dan kebangkitan yang penuh semangat untuk beribadah dan beramal syalih. Berkahilah rezeki kami, luaskanlah rahmat MU kepada kami, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang syalih di surga MU kelak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk dan dari kejahatan jin yang ingin mencelakai kami.
Bersihkanlah hati kami dari syirik dan riya, bersihkanlah rumah kami dari segala hal yang tidak Engkau ridai dan yang mengundang keburukan. Berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan perintah MU dan menjauhi larangan MU. Berikanlah kami ketenangan dalam tidur, kebahagiaan dalam keluarga, dan kelancaran dalam rezeki kami. Jadikanlah setiap langkah kami menuju kebaikan sebagai amal jariah yang Engkau terima. Hanya kepada MU kami memohon pertolongan dan perlindungan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah bersama saya hari ini. Saya berharap ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat dan membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Sebarkan ilmu ini kepada mereka yang Anda cintai, agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dan perlindungan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, insya Allah.